sejak awal sih, karena pada dasarnya memang saya cita-citanya juga ingin menjadi seorang guru. Jadi ya mau nggak mau dari dulu emang suka sama dunia pendidikan, apalagi dalam dunia mengajar gitu yang berhubungan dengan pendidikan dan guru. Kalau menurut saya itu pendidikan itu adalah dari ketidaktahuan kita menjadi tahu, asalnya yang kita tidak mampu menjadi mampu, yang asalnya kita tidak bisa menjadi bisa, tidak mendapatkan kejelasan menjadi lebih jelas, dan mendapatkan suatu yang asalnya kita nggak tahu itu benar atau enggak. Jadi dengan kita memiliki pendidikan, kita bisa belajar menjadi orang yang lebih benar gitu, menjadi orang yang bisa lebih bermanfaat bagi orang lain gitu. Kalau belajar menurut saya itu adalah proses menuju kita ke pendidikan, yaitu asalnya kita tidak tahu menjadi tahu, itu dilakukan dengan proses belajar. Karena pada dasarnya jika kita ingin memiliki kualitas yang baik, kita harus memiliki kebiasaan yang baik, yaitu dengan belajar. Nah, belajar itu adalah suatu pembiasaan kita untuk menjadi menjadi orang yang lebih baik lagi gitu, dan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang kita inginkan gitu. Oh ya, ada banget, yaitu dosen di salah satu kampus tercinta yaitu UPI. Nah, yaitu ada siapa ya? Sebelum disebutin namanya, jadi beliau itu kenapa saya senang sama beliau, karena beliau itu memiliki metode pembelajaran yang sangat luar biasa mengesankan gitu ya. Beliau itu mengajar mata kuliah rencana anggaran biaya, yaitu RAB. Nah, beliau itu karena mungkin dirasa bosan ya mata kuliah ini, jadinya beliau ingin membuat sesuatu yang mengesankan gitu ya pembelajaran ini, dengan membuat kostum setiap pertemuannya gitu. Jadi misalnya yang pertama ini kita temanya tentang anak SMA ya, jadi para mahasiswanya itu dituntut untuk memakai baju SMA dan memiliki antusias yang sangat besar untuk mahasiswanya, jadi sehingga semangat untuk belajar. Dan dosen ini juga memiliki dua karakter yang kadang susah ditebak, jadi sangat sangat menginspirasi sekali gitu ya dosen ini, yaitu adalah Pak Adi. Nah, Pak Adi ini adalah sosok dosen yang sangat luar biasa, memiliki metode belajar yang luar biasa, yang mengasihkan deh. Momennya banyak. Oh iya, pernah ada suatu momen itu jadi aja keingetan suatu momen waktu itu pernah ngerjain tugas mata kuliahnya, yaitu tugas tapak, dan itu tuh nginep kan ya di kampus, dan itu tuh cuma beberapa orang yang nginep, cuman ada 3 temen yang nginep. Nah, udah kayak gitu kan itu sampai begadang-begadang tuh, dan kan termasuk saya nggak kuat ya untuk begadang. Nah, kebetulan saya tuh tidur di meja, ngantuk kan ya, terus udah kayak gini karena nggak kuat untuk begadang, sedangkan teman-teman pada masih kuat ngerjain tugasnya. Nah, tidur di meja, terus tiba-tiba bapaknya masukin singkong ke dalam mulut, terus katanya bilang kayak gini, kamu, terus sambil marah-marah kan ibaratnya kayak masih lulumu lah ya. Tiba-tiba terus dia bilang kayak gini, kamu ini mau belajar, mau ngerjain tugas, atau mau tidur? Kalau mau tidur di rumah aja. Kan langsung kaget ya, langsung dimarahin kayak gitu. Terus udah kayak gitu, kenapa kamu tidur, kenapa yang lainnya enggak? Nah, ternyata udah kayak gitu, udah dimarah-marahin, teman-teman pada ngetawain, ternyata dikerjain, ibaratnya kalau anak zaman sekarang kena prank lah. Nah, itu yang sangat berkesan sekali sama Pak Adi itu sampai sekarang ini, dan emang sosok dosen yang emang deket banget gitu ya sampai sekarang gitu. Teknologi adalah jadinya suatu sarana yang bisa mempermudah kita untuk belajar gitu, apalagi kan di zaman sekarang 4.0 ini teknologi sangat luar biasa, sehingga banyak banget informasi yang bisa kita ambil dan bukan dari guru aja gitu, karena kan pada dasarnya sekarang itu guru bisa jadi siapa aja dan kelas itu bisa di mana aja dengan adanya teknologi. Jadi teknologi ini adalah suatu alat yang untuk mempermudah kita untuk mencapai yang suatu kita inginkan gitu, sesuatu yang kita inginkan.
sangat dekat sekali, karena ya kalau misalnya orang tua itu ya emang satu-satunya apa ya, satu-satunya penyemangat gitu. Karena orang tua kita bisa lebih semangat dan termotivasi untuk meraih cita-cita, yaitu saya itu ingin menjadi seorang guru. Prinsipnya sih pokoknya jangan nyusahin orang, terus jangan apa ya, sesusah-susahnya kita tuh ya udah nggak usah minjem ke orang lain gitu, ibaratnya minjem uang lah, atau misalnya memperlihatkan kalau misalnya ini kita tuh tidak bisa gitu. Jadi sesusah-susahnya kita usahakan kalau kita ini mampu gitu, dan intinya sih jangan menyusahkan orang lain sih yang paling tepatnya. Kalau misalnya pengalaman di Robonesia ini sangat banyak ya, tapi ada salah satu yang sangat berkesan, yaitu waktu ngajar di Kopo. Sebelum ngajar di Kopo itu kan sebelumnya harus ada persiapan dulu ya, persiapan untuk ngambil barang, dan kebetulan saya itu ngambil barangnya sendiri, karena ini tuh kan ngajarnya privat dan hanya pengajarnya itu hanya satu orang, dan otomatis pastinya kan saya harus menyiapkan apa-apanya sendiri, dan saya kan termasuk orang yang nggak bisa motor lah ya di Robonesia. Jadinya saya itu harus datang dulu kan ke kantor, ngambil barang, terus udah ngambil barang bawa tentengan sana sini, terus udah kayak gitu naik angkot, dan naik angkotnya tuh nggak cuman sekali, dan itu tuh naik angkotnya 3 kali, dan lumayan loh perjalanannya Dago Kopo dari ujung ke ujung. Dan itu tuh awalnya kayak kok gini banget ya, apa namanya, mau cari uang juga gitu ya, pokoknya ada aja perjuangannya, tapi di situ dapat hikmahnya, alhamdulillahnya. Nah, sesampainya di tempat les lah ya, les privat yang robotik ini, ketemulah sama beberapa anak yang luar biasa gitu. Dan ini tuh termasuk anaknya kan Chinese semua dan luar biasa pinter-pinternya, tapi ada salah satu anak yang sangat luar biasa pinter dan cerdas, itu adalah namanya Austin. Austin tuh luar biasa pinternya tentang robotiknya gitu ya. Dan dia juga memang punya cita-cita untuk membuat suatu robot yang luar biasa, sehingga dia memiliki semangat yang luar biasa juga. Jadi setelah capek-capek dalam perjalanan tapi melihat anak yang memiliki semangat yang luar biasa, jadinya kayak udah terbayar semuanya gitu. Untuk apa sih ngeluh gitu, toh buktinya ada anak yang semangat juga untuk belajar dan menunggu kakaknya untuk mengajarkan. Nah, jadi dari situ ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita sebelum sampai ke tempat lesnya kita lelah-lelahan, tapi pas nyampenya alhamdulillah terbayar semua sama ketemu sama anak-anak gitu. Untuk teman-teman seperjuangan di Robonesia, teman-teman tetap semangat ya. Kita ini adalah termasuk pekerjaan yang sangat mulia, karena kita bisa memberikan suatu semangat, motivasi kepada anak-anak didik kita, dan memberikan ilmu yang kita miliki gitu. Karena pada dasarnya pekerjaan mengajar atau menjadi seorang guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia dan sangat mengasihkan, karena kita bisa belajar dan mengajar, dan berbagi ilmu juga dengan teman-teman yang lain. Belajarnya kita bisa belajar dari anak-anak juga kita bisa dapat pelajaran yang bisa kita ambil, dan mengajarnya itu ilmu yang telah kita dapatkan itu bisa kita amalkan kepada adik-adik kita gitu. Jadi tetap semangat teman-teman dan jangan pantang menyerah pastinya. Semangat!